Suasana Minggu pagi di gereja Santo Mikael selalu penuh ketenangan. Cahaya matahari menembus kaca patri berwarna-warni, memantul di dinding putih dan menyinari jemaat yang khusyuk dalam doa. Lantunan paduan suara anak-anak gereja menyatu dengan aroma dupa, menghadirkan damai yang menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang menyangka, hari itu akan menjadi akhir dari sebuah rumah ibadah dan awal dari sebuah kebenaran yang lama terkubur. Tepat saat Romo Justinus mengangkat cawan berisi anggur dalam ritus Ekaristi, terdengar suara ledakan kecil dari arah ruang penyimpanan di belakang altar. Asap hitam pekat segera merambat cepat ke langit-langit. Jemaat mulai menoleh panik, beberapa anak-anak menangis. Asap menyebar terlalu cepat untuk dianggap sebagai korsleting biasa. Api menjalar dengan kejam, melahap tirai altar, kayu penyangga, dan kain liturgi yang mudah terbakar. Teriakan menggema. Beberapa orang berusaha mengevakuasi para lansia dan anak-anak. Lonceng gereja dibunyikan keras-keras, bukan sebagai tanda panggilan ibadah, tapi peringatan akan bahaya. Di tengah kekacauan, seorang remaja berusia 15 tahun, Dito, terlihat berusaha masuk kembali untuk menyelamatkan adiknya yang terpisah saat kerumunan melarikan diri. Namun api sudah terlalu besar. Beberapa orang menariknya paksa keluar. Petugas pemadam kebakaran datang terlambat 10 menit. Dalam waktu itu, seluruh bagian dalam gereja sudah berubah menjadi arang. Api berhasil dipadamkan, namun yang tersisa hanyalah rangka hangus bangunan dan bau duka yang menggantung di udara. Di tengah puing-puing, ditemukan satu jenazah, seorang wanita parubaya yang tak sempat keluar. Warga berkumpul di luar pagar gereja yang sudah dipasangi garis polisi. Tangis, doa, dan bisik-bisik kecurigaan mulai terdengar. Kebakaran. Tapi itu bangunan baru direnovasi 2 bulan lalu. Ada yang aneh, ini terlalu cepat menjalar. Suara-suara seperti itu mulai merambat di antara orang-orang yang masih trauma dan bertanya-tanya. Keesokan harinya, tim forensik mengonfirmasi adanya jejak bahan bakar minyak di sekitar altar dan ruang penyimpanan. Penyelidikan pun resmi dimulai. Polisi membuka kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Namun, siapa yang akan tega membakar gereja? Apalagi saat ibadah berlangsung. Romo Justinus sendiri tampak syok dan enggan diwawancarai. Ia hanya berkata singkat kepada wartawan, ini bukan sekadar musibah. Ada sesuatu yang belum kita mengerti. Tatapannya kosong, seakan memikul beban yang tak mampu ia ucapkan di depan umum. Di antara puing gereja yang menghitam, seorang pemuda berdiri diam, jauh dari kerumunan. Ia mengenakan jaket kusam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tatapannya terpaku pada sisa altar yang terbakar. Tak ada air mata, tak ada reaksi. Hanya tatapan yang dalam, penuh kenangan dan dendam yang telah lama membara. Hari itu, kantor polisi di Kecamatan Kalimas mulai dipadati wartawan dan warga yang menuntut penjelasan. Kepala Kepolisian, Kompol Haris, menggelar konferensi pers singkat. Ia mengumumkan bahwa penyelidikan sementara mengarah pada dugaan pembakaran disengaja. Kami menemukan sisa cairan mudah terbakar di 2 titik yang strategis, dekat ruang penyimpanan dan altar, ujarnya. Desas-desus segera berkembang liar. Sore harinya, satu kesaksian penting diterima polisi dari seorang satpam kompleks perumahan dekat gereja. Lelaki itu mengaku melihat seorang pria berjalan cepat di dekat lokasi pada malam sebelum kebakaran. Dia pakai jaket tebal, meski malam itu enggak dingin. Jalannya agak gelisah. Saya pikir cuma pejalan biasa. Tapi sekarang saya ragu, katanya saat diperiksa. Keterangan itu membuka arah baru dalam penyelidikan. Polisi memeriksa rekaman CCTV dari toko kelontong dan minimarket terdekat. Dalam salah satu rekaman, tampak sosok pria dengan ciri yang sama membeli korek api dan sebotol cairan pembersih berbahan kimia, yang setelah diuji, identik dengan sisa bahan bakar di TKP. Wajahnya tidak jelas, tapi gerak-geriknya terekam. Berita ini langsung tersebar ke publik. Media lokal mulai menyiarkan potongan rekaman kabur itu dengan judul bombastis, pelaku pembakaran gereja terpantau CCTV. Warga menjadi waspada, saling mencurigai, dan mulai mengaitkan sosok itu dengan beberapa pendatang baru. Salah satu nama yang disebut adalah Andro, pria yang tinggal sendiri di rumah kontrakan pinggir desa. Andro dikenal sebagai pribadi tertutup. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Ia mulai tinggal di desa itu sekitar 6 bulan lalu dan sempat bekerja dalam proyek renovasi gereja. Ia jarang ikut kegiatan warga, jarang ke warung kopi, dan tidak pernah terlihat di gereja. Sikapnya yang tenang namun terkesan dingin mulai mencuatkan kecurigaan di kalangan warga.
Seorang ibu pemilik warung mengatakan bahwa Andro pernah bertanya soal jadwal ibadah gereja, tapi dengan nada yang aneh. Waktu saya bilang jam 9 pagi, dia diam lama. Lalu bilang, begitu ya, ramai sekali, iya. Waktu itu saya pikir dia cuma pendatang yang kangen ibadah. Tapi sekarang, ia menggantung kalimatnya dengan tatapan khawatir. Petugas mencoba mendatangi rumah Andro malam itu juga, namun rumahnya kosong. Pintu terkunci dari luar. Di dalam, ditemukan panci hangus di dapur dan setumpuk koran lama yang berisi berita kebakaran panti asuhan 3 tahun lalu. Nama panti itu Panti Asuhan Kasih Ibu milik Yayasan Gereja Santo Mikael. Kompol Haris memandangi potongan koran yang mulai menguning. Tiba-tiba, ia merasa ada hubungan yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Kita bukan cuma bicara tentang kebakaran, tapi mungkin juga balas dendam, gumamnya lirih. Sebuah kasus lama yang nyaris dilupakan, perlahan muncul kembali dari abu. Keesokan paginya, nama Andro Satria resmi diumumkan sebagai orang dalam pencarian. Pihak kepolisian merilis foto KTP dan deskripsi fisik lengkap, pria berusia 34 tahun, tinggi 178 cm, rambut hitam pendek, bertato kecil di pergelangan tangan kiri, bentuk salib yang sudah mulai pudar. Warga desa yang awalnya hanya bergunjing, kini mulai merasa takut. Polisi menyisir area sekitar rumah Andro, termasuk ladang kosong dan sungai kecil di belakang kontrakan. Di kamar tidurnya ditemukan buku harian lusuh, beberapa halaman terbakar sebagian. Satu lembar yang masih utuh berisi tulisan tangan penuh tekanan, "Jika Tuhan tak mendengarkanku, biar mereka semua mendengar lewat api." Kalimat itu mengguncang penyidik. Kompol Haris merasa ada sesuatu yang lebih kompleks dari sekadar dendam biasa. Ia memanggil penyidik senior, Inspektur Laila, yang pernah menangani kasus kebakaran panti asuhan 3 tahun lalu. Laila, yang kini telah dipindah tugaskan, datang dengan ekspresi serius. Kalau benar ini berkaitan dengan panti asuhan itu, kita sedang duduk di atas bom waktu, katanya tegas. Laila menceritakan kembali peristiwa itu, sebuah panti yang terbakar tengah malam karena korsleting, menewaskan 6 anak, termasuk seorang bayi. Namun, penyelidikan waktu itu ditutup cepat dengan alasan teknis. Tapi satu nama harus muncul di laporan saksi, Andro Satria, ayah dari 2 anak yang meninggal. Istrinya, Clara, tewas 2 bulan setelah kejadian karena bunuh diri. Dia menuntut jawaban, kata Laila pelan. Tapi gereja waktu itu menolak bertanggung jawab. Tidak ada pengakuan, hanya surat belasungkawa. Ia menatap Kompol Haris dengan sorot mata pahit. Andro kehilangan semuanya, dan sepertinya, dia memutuskan dunia juga harus merasakannya. Sementara itu, di desa, suasana semakin mencekam. Rumah kontrakan Andro dilempari batu oleh sekelompok pemuda yang marah. Beberapa warga mengorganisasi jaga malam karena takut. Pelaku masih berkeliaran. Media terus menyorot tragedi ini, membuat desa Kalimas seolah menjadi titik pusat nasional dalam satu malam. Di tempat lain, sebuah pesan anonim masuk ke email redaksi surat kabar lokal. Isinya hanya satu kalimat, "Dia tidak gila. Dia disakiti dan kalian semua diam." Tak ada identitas pengirim. Namun, redaksi memutuskan untuk tidak mempublikasikannya demi menjaga ketenangan warga, meski di dalam hati, sang jurnalis, Risa, tahu, ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih kelam. Dan di malam yang sunyi itu, seseorang menyalakan lilin di altar kecil di dalam sebuah bangunan tua terbengkalai, sebuah gereja kosong yang pernah ditutup karena konflik internal. Di depannya, seorang pria berlutut, menatap nyala api itu dengan tenang. "Tuhan," bisiknya, "bukan karena aku membencimu, tapi karena mereka mencoret namamu dari keadilan." Andro Satria bukan hanya pelaku yang sedang diburu. Ia adalah teka-teki hidup yang jejaknya perlahan mengungkap luka lama yang selama ini dikubur dalam diam. Inspektur Laila menyisir kembali berkas kasus kebakaran panti asuhan Kasih Ibu. Dokumen-dokumen lama, yang sebagian besar sudah masuk arsip tak aktif, mulai dibuka kembali. Ia menemukan kejanggalan yang dulu luput, laporan teknis yang disusun terburu-buru, kesaksian relawan yang tidak pernah ditindaklanjuti, serta hilangnya CCTV 2 hari sebelum kebakaran. Dalam laporan saksi waktu itu, Andro datang ke lokasi panti malam hari sebelum kejadian. Ia mengamuk, menuntut pengurus karena mendengar anaknya dipukul oleh salah satu petugas panti. Namun, ia diusir oleh pengurus dengan alasan mencemarkan nama baik yayasan. 2 hari setelah konfrontasi itu, panti terbakar.
Andro kehilangan kedua anaknya, Raka 6 tahun, dan Nisa 4 tahun, yang sedang tidur di lantai 2. Clara, istri Andro, tak sanggup menanggung duka. 2 bulan setelah kejadian, ia bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih pakaian. Sejak saat itu, Andro menghilang dari radar, tidak menghadiri pemakaman istrinya, dan dicoret dari data kependudukan karena tak pernah memperpanjang identitas. Semua orang mengira ia sudah mati atau menjadi gelandangan. Tapi rupanya, Andro menyusun rencana diam-diam. Ia muncul kembali di Kalimas, desa tempat gereja utama yayasan itu berada, dengan nama asli dan dokumen resmi. Tak ada yang mengenalinya. Ia mendaftar sebagai tukang bangunan untuk proyek renovasi gereja, masuk pelan-pelan ke tempat yang dulu menjadi simbol luka hidupnya. Selama 6 bulan ia hidup di bawah bayang-bayang trauma, namun terus mengamati. Laila menunjukkan catatan itu pada Kompol Haris dan berkata, dia tidak ingin membunuh orang. Dia ingin orang-orang yang dulu menutup mulut dipaksa membuka mata. Tapi Haris tahu, tak semua orang bisa memisahkan antara amarah dan kehancuran. Dan Ro, dalam rasa sakitnya, mungkin telah melewati batas antara pesan dan kehancuran. Di sisi lain, jurnalis Risa yang juga menyelidiki kasus ini mulai menyusun benang merah. Ia berhasil menemui salah satu mantan pengurus panti yang kini bekerja sebagai sopir angkutan. Pria tua itu, dengan raut menyesal, berkata, kami dipaksa diam. Atasan gereja waktu itu minta kami bilang kebakaran itu, takdir. Tapi semua tahu listrik di panti itu rusak dan tak pernah diperbaiki, meski Andro berkali-kali memperingatkan. Risa mulai sadar, ini bukan cerita tentang satu orang yang membakar gereja. Ini adalah cerita tentang institusi yang memilih reputasi di atas tanggung jawab. Dan kini, orang yang mereka abaikan dulu kembali, membawa murka dalam bentuk yang mereka tak duga, kesaksian lewat kobaran api. Dan di tempat persembunyiannya, Andro menulis lagi dalam buku catatannya yang terbakar sebagian, Tuhan, mereka tidak takut padamu. Tapi mereka takut pada api, dan aku adalah nyala kecil dari amarahmu. Yang mereka sebut sesat. Pagi itu, Romo Justinus duduk sendiri di ruang kerjanya, memandangi tumpukan berkas dan foto lama gereja sebelum terbakar. Matanya sembab, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena gelisah. Sejak kebakaran, bayang-bayang masa lalu kembali menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang harus dikatakan, tetapi kepada siapa? Dan bagaimana? Tiba-tiba, pintu depan gereja, yang kini hanya menyisakan bangunan kantor dan aula kecil, digedor. Seorang relawan masuk terburu-buru, membawa amplop coklat polos tanpa nama. Ini ditemukan di bawah pintu tadi pagi, Romo, katanya. Romo Justinus mengambilnya dengan tangan gemetar. Di bagian depan amplop hanya tertulis satu kata, untuk yang masih bisa tidur di malam hari. Isi surat itu seperti dentuman palu yang menghantam nurani. Tulisannya tidak rapi, seolah ditulis dalam keadaan emosi yang meledak-ledak, namun isinya jelas dan menyayat. Aku datang bukan membawa kebencian pada Tuhan. Tapi kalian telah membungkam suara kebenaran. Kalian kubur anak-anakku di bawah tumpukan retorika dan doa palsu. Gereja adalah tempat suci, tapi kalian jadikan benteng pelindung dosa. Romo Justinus membaca setiap kalimat dengan napas yang tak teratur. Surat itu bukan sekadar tuduhan. Itu adalah jeritan seseorang yang kehilangan segalanya, dan tahu persis kepada siapa ia harus marah. Surat itu tidak menyebut nama, tapi jelas siapa penulisnya. Isinya terlalu rincin untuk sekadar karangan, menyebut nama kedua anak, tanggal kematian, dan bahkan percakapan terakhir dengan Clara, istrinya. Yang paling menyentuh adalah bagian akhir surat, aku ingin kalian merasakan apa rasanya berdiri di depan bangunan yang dulu kau anggap tempat aman, lalu melihatnya hangus, seperti aku memandangi tempat tidur anakku yang tinggal abu. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena diam kalian adalah bahan bakarnya. Romo Justinus duduk terdiam lama. Surat itu seperti membuka kembali luka yang ia sendiri coba kubur. Ia ingat hari-hari setelah panti terbakar, saat para atasannya memintanya diam, menjaga nama baik yayasan dan gereja. Ia masih muda saat itu, belum berani menentang sistem. Kini, dosa yang dulu ia diamkan menuntut jawaban. Ia tidak menyerahkan surat itu pada polisi. Ia menyimpannya di dalam Alkitab tuanya, di antara halaman Mazmur 88, Mazmur paling gelap dalam kitab suci. Ia tahu, surat itu bukan ancaman. Itu adalah kesaksian, dan jika Andro memang pelakunya, maka ia bukan iblis seperti yang digambarkan media.
Ia adalah korban yang dipaksa menjadi musuh. Di luar, awan mendung mulai menggantung di atas desa Kalimas. Sebagian orang mulai melupakan tragedi dan kembali ke rutinitas. Tapi bagi Romo Justinus, surat itu adalah tanda bahwa kebenaran belum selesai berbicara. Dan mungkin, sudah waktunya ia sendiri berhenti bersembunyi di balik jubah keheningan. Risa, jurnalis muda dari media lokal Kalimas Post, memutuskan bahwa cerita ini tidak bisa diselesaikan hanya dari balik meja redaksi. Surat anonim yang ia terima beberapa hari lalu, ditambah informasi dari mantan pengurus panti, membuatnya yakin bahwa kebenaran berada di luar desa. Ia menelusuri kembali latar belakang Andro Satria, yang ternyata berasal dari sebuah kota kecil bernama Kota Lama, sekitar 2 jam perjalanan dari Kalimas. Di Kota Lama, Risa menemukan jejak Andro di sebuah bengkel kecil tempat ia pernah bekerja setelah kehilangan keluarganya. Pemilik bengkel, Pak Surya, mengenalinya dengan baik. Dia orang baik, pendiam, tapi malam-malam sering saya lihat dia duduk sendiri di depan panti asuhan terbakar itu. Kadang nangis diam-diam. Dari Pak Surya, Risa mendapat petunjuk baru. Andro sempat mengumpulkan dokumen lama dan mencoba mencari mantan pengurus yayasan, terutama satu nama, Pastor Matius. Nama itu tidak asing bagi Risa. Ia pernah membaca arsip lama bahwa Pastor Matius adalah ketua Yayasan Kasih Ibu saat panti terbakar. Tapi tak banyak yang tahu, setelah tragedi itu, sang pastor mendadak menghilang dari publik. Risa melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan informasi bahwa Matius kini tinggal di sebuah biara tertutup di pinggiran kota, dalam kondisi sakit-sakitan. Dengan bantuan seorang biarawati yang bersimpati, Risa akhirnya bisa berbicara langsung dengan Pastor Matius, yang kini sudah tua dan lemah. Di ruangan berbau obat dan dupa, Pastor Matius mengaku dengan suara lirih bahwa memang ada tekanan dari petinggi yayasan agar menyembunyikan penyebab sebenarnya dari kebakaran panti. Mereka takut sumbangan berkurang, takut skandal. Aku terlalu takut untuk melawan, katanya sambil meneteskan air mata. Risa merekam pengakuan itu diam-diam. Tapi ia tak berniat menyebarkannya, belum. Baginya, pengakuan ini adalah potongan penting dalam menyusun gambaran besar bahwa Andro memang diperlakukan tidak adil. Bukan hanya oleh sistem, tapi oleh lembaga yang mengklaim mewakili kasih dan keadilan. Ia mulai memahami bahwa kebakaran gereja mungkin bukan ujung, tapi semacam pesan untuk membuka luka yang tak pernah diobati. Sebelum meninggalkan Kota Lama, Risa menyempatkan diri ke bekas lokasi panti asuhan Kasih Ibu. Bangunannya telah diratakan, hanya menyisakan tanah lapang dengan rumput liar. Di salah satu sudut, ada gundukan kecil dengan 2 batu sederhana bertuliskan nama Raka dan Nisa. Di bawahnya, bekas lilin dan bunga kering. Dia masih datang ke sini, gumam Risa. Ia sadar, kebencian Andro lahir bukan dari kekosongan, tapi dari cinta yang diabaikan. Ketika kembali ke Kalimas, Risa merasa berat membawa semua informasi ini. Ia tahu, jika semua ini dipublikasikan, bisa mengguncang gereja, yayasan, dan masyarakat. Tapi jika tidak, Andro akan terus diburu sebagai kriminal, tanpa pernah ada satupun pihak yang mengakui kesalahan terhadapnya. Ia duduk di depan komputernya, membuka dokumen berjudul, Kesaksian dari Abu, Kebenaran yang Dibakar. Di kejauhan, malam mulai turun di Kalimas. Dan di tempat persembunyiannya, Andro menyusup ke ladang belakang gereja tua yang kini kosong. Di tangannya, bukan lagi botol bensin, melainkan satu bundel dokumen tua yang ia temukan sendiri dari ruang arsip yayasan lama. Ia memandang langit dan berbisik, biar mereka baca sendiri yang kalian tolak lihat dulu. Berita tentang Pastor Matius dan rekaman pengakuannya mulai tersebar luas, setelah Risa memutuskan untuk menerbitkan artikelnya di Kalimas Post dengan judul mencolok, Kebakaran Panti, Kebakaran Gereja, dan Dosa yang Sama. Artikel itu bukan hanya memuat kronologi investigatif, tapi juga kutipan dari rekaman pengakuan sang pastor. Dampaknya luar biasa. Masyarakat yang semula marah pada pelaku pembakaran mulai terbelah, antara amarah dan empati. Media nasional mengambil alih. Talk show, debat publik, dan forum daring ramai memperdebatkan, apakah Andro Satria pelaku kejahatan, atau korban yang tidak pernah didengar. Di satu sisi, ia dianggap bersalah karena membakar rumah ibadah. Di sisi lain, ia mendapat simpati sebagai seorang ayah yang kehilangan segalanya karena kelalaian dan tutup mulut institusi. Kompol Haris menghadiri rapat tertutup dengan pihak keuskupan, aparat daerah, dan tokoh masyarakat.
Mereka membicarakan bagaimana menghadapi tekanan publik yang makin panas. Ada yang mendesak agar kasus ini dituntaskan dengan keras. Tapi sebagian, termasuk Romo Justinus, justru mengusulkan pendekatan restoratif. Yang dibutuhkan bukan penghukuman semata, ujar Romo lirih. Yang dibutuhkan adalah pengakuan. Andro akhirnya tertangkap di sebuah rumah kosong, tak jauh dari ladang tempat ia dulu bekerja. Ia tidak melawan, ia hanya berkata, "Kalian sudah menang. Tapi jangan tutup mata lagi." Ia dibawa ke kantor polisi dalam pengamanan ketat. Namun anehnya, tak ada teriakan atau lemparan batu dari warga seperti yang dikhawatirkan. Yang ada hanyalah keheningan. Pengadilan masyarakat telah berlangsung dalam sunyi. Saat persidangan awal digelar, pengunjung membludak. Risa duduk di barisan belakang, mencatat tiap detik. Di ruang sidang itu, Andro berdiri tenang. Jaksa menuntut hukuman berat, menyebutnya sebagai pengancam keamanan umum. Tapi ketika hakim bertanya apakah ia ingin menyampaikan sesuatu, Andro hanya menjawab, "Saya tidak ingin dibebaskan. Saya hanya ingin didengar, sebelum hidup saya dibakar lebih dulu oleh mereka yang berdiri di altar." Kesaksian Andro di ruang sidang, termasuk cerita tentang anak-anaknya dan keputusasaan istrinya, membuat ruang itu senyap. Bahkan beberapa petugas keamanan menunduk. Hakim, yang dikenal tegas, meminta waktu tambahan untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, sesuatu yang jarang terjadi dalam kasus semacam ini. Dunia hukum mendadak dipaksa menghadapi dilema moral. Sementara itu, pihak gereja mulai menerima tekanan dari umat dan publik. Yayasan Kasih Ibu dibekukan sementara, dan audit terbuka dilakukan terhadap seluruh operasionalnya. Beberapa nama yang dulu menutup-nutupi kasus panti mulai dipanggil. Romo Justinus sendiri akhirnya naik mimbar dan berkata di hadapan jemaat, "Gereja bukan tempat orang suci. Gereja adalah tempat orang berdosa yang mau bertobat. Maka hari ini, kita mulai dari mengakui bahwa kita telah bersalah." Di dalam selnya, Andro membaca sebuah surat dari Risa. Di dalamnya hanya ada satu kutipan dari sebuah mazmur, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Andro menangis bukan karena kehilangan, tetapi karena akhirnya, seseorang mendengar. Hujan turun deras di Kalimas sore itu, membasahi sisa-sisa puing gereja tua yang kini dikelilingi pagar sementara. Namun, di balik kehancuran fisik, muncul tanda-tanda kehidupan baru. Di dinding luar kantor gereja, seseorang, tak dikenal, tapi didiamkan, menempelkan potongan-potongan kertas dengan tulisan tangan, kutipan dari kesaksian Andro, potongan mazmur, dan kalimat penuh luka, "Anak-anak tidak mati karena dosa mereka, tapi karena kalian membungkam suara ayah mereka." Tak ada yang mencopot tulisan-tulisan itu. Jemaat, meski masih terbagi, mulai berdialog. Pertemuan kecil digelar oleh Romo Justinus, bukan untuk doa, tapi untuk mendengarkan. Mantan pengurus panti yang dulu bungkam, satu persatu hadir dan mulai berbicara. Pengakuan demi pengakuan mencuat, bukan hanya tentang tragedi lama, tapi juga praktik korupsi dan ketidakpedulian yang selama ini tersembunyi di balik tembok gereja. Sementara itu, Risa mendapat undangan berbicara di kampus tempat ia dulu kuliah jurnalistik. Ia mempresentasikan kasus Andro sebagai contoh jurnalisme etis dalam konflik keadilan sosial. Banyak mahasiswa menangis saat mendengar penggalan rekaman pengakuan Pastor Matius. Salah satu dosen berkata, "Kebenaran itu seperti api. Bisa menghancurkan, atau menerangi, tergantung bagaimana kita menanggapinya." Di ruang tahanan, Andro mulai menerima kunjungan. Bukan dari pengacara, bukan dari politisi atau wartawan, tapi dari para orang tua yang pernah menitipkan anak di panti. Mereka datang membawa foto, cerita, dan tangisan. Mereka juga korban diam. Salah satu ibu menggenggam tangan Andro dan berkata, "Maaf. Aku dulu pikir kau hanya ayah marah. Tapi ternyata, kau satu-satunya yang peduli." Pihak kepolisian akhirnya menetapkan sidang lanjutan akan melibatkan unsur keadilan restoratif. Tidak untuk menghapus hukuman, tapi untuk membuka jalan pemulihan. Keputusan ini kontroversial, tapi didukung oleh mayoritas masyarakat Kalimas yang mulai melihat bahwa penjara bukan satu-satunya bentuk keadilan. Yang lebih penting adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kebohongan. Yayasan Kasih Ibu dibubarkan resmi. Dalam konferensi pers yang penuh tekanan, Keuskupan mengumumkan pembentukan lembaga independen pengawas sosial gereja. Mereka juga membuka hotline pengaduan kasus lama. Untuk pertama kalinya,
gereja mengakui bahwa kebakaran panti bukan murni musibah, melainkan akibat kelalaian sistemik yang ditutupi. Malam itu, dari selnya, Andro menatap langit yang mulai cerah dari sela jendela kecil. Ia menulis surat, bukan lagi sebagai pelampiasan amarah, tapi sebagai testimoni hidup. Jika ada yang membaca ini kelak, ketahuilah, aku bukan ingin membakar imanmu. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa sebelum bangunan ini terbakar, suara kami telah dibakar lebih dulu. Oleh kalian, oleh diam, dan di reruntuhan gereja, lilin-lilin mulai dinyalakan lagi. Bukan untuk misa, tapi untuk mengenang. Untuk mendengar, untuk tidak lagi membiarkan abu menjadi satu-satunya yang bicara. Andro duduk di ruang kecil lembaga pemasyarakatan Kalimas, di hadapannya duduk Romo Justinus. Tak ada tembok altar, tak ada jubah putih, hanya dua pria yang diikat oleh masa lalu yang sama. Sunyi menggantung cukup lama sebelum Romo bicara, suaranya serak namun tulus, aku datang, bukan untuk mengampuni, tapi untuk minta diampuni. Andro menatap Romo lama, matanya sayu, bukan karena kebencian, tapi karena lelah. Kenapa sekarang? Tanyanya lirih. Romo menunduk. Karena baru sekarang aku berani melihat luka itu tanpa menutup mata. Lalu ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari sakunya, buku harian milik Nisa, yang ternyata disimpan oleh seorang suster setelah kebakaran panti. Halaman terakhirnya berisi doa pendek, Tuhan, kalau aku nggak bisa sembuh, tolong sembuhkan Papa. Kalimat itu menusuk jantung Andro. Tangannya gemetar saat menyentuh buku itu. Ia tak menangis, tapi wajahnya berubah seperti orang yang baru saja ditampar oleh cinta yang tak ia sangka masih ada. Dia tidak menyalahkanku, bisiknya pelan. Dia mendoakanku, bahkan saat aku sibuk menyalahkan dunia. Romo Justinus kemudian mengajukan permintaan, agar Andro bersedia menjadi pembicara dalam program pemulihan komunitas di Kalimas, untuk berbicara tentang kehilangan, amarah, dan kejujuran. Awalnya Andro menolak. Aku membakar gereja, Romo. Tempatmu. Kenapa kalian masih mau dengar aku? Romo menjawab, karena gereja yang terbakar bisa dibangun ulang. Tapi suara orang seperti kamu, hanya bisa terdengar kalau kamu bersedia berbicara. Beberapa minggu kemudian, Andro berdiri di depan sekelompok jemaat, sebagian korban, sebagian pelaku diam, semuanya pendengar. Ia bercerita bukan sebagai martir, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia. Ia tidak menyalahkan satu orang pun. Tapi ia menyebut satu demi satu sistem, struktur, dan sikap diam yang menjadi bahan bakar utama dari tragedi itu. Saya tidak minta kalian memaafkan saya, karena saya pun belum sepenuhnya memaafkan diri sendiri, katanya dalam nada pelan. Tapi saya harap, kalian berhenti memaafkan sistem yang membunuh dengan diam. Beberapa orang meneteskan air mata. Salah satu dari mereka, ayah dari anak yang juga pernah jadi penghuni panti, berdiri dan mendekat. Ia memeluk Andro tanpa kata. Dari pelukan itu, muncul hal yang tidak bisa dicapai oleh 1000 khotbah atau hukum, pengakuan diam-diam bahwa semua orang di ruangan itu adalah bagian dari luka, dan juga bagian dari kesembuhan. Tidak ada yang sepenuhnya bersih, tapi semua bisa menjadi bagian dari proses menebus. Malam itu, ketika Andro kembali ke selnya, ia menyalakan lilin kecil yang diberikan seorang anak muda seusia Raka. Di selembar kertas yang diletakkan di bawahnya tertulis, abu tak menghapus kisah. Tapi dari abu, kita bisa menulis ulang. Yang benar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Andro tidur dengan tenang, bukan karena ia telah diampuni, tapi karena ia telah belajar memaafkan. 1 tahun setelah persidangan terakhir Andro, Kalimas berubah. Bukan secara fisik, gereja tua itu memang belum sepenuhnya dibangun ulang, dan bekas lokasi panti asuhan masih kosong. Tapi sesuatu yang lebih dalam telah berubah, cara orang berbicara, cara mereka mendengar, dan yang paling penting, cara mereka mengingat. Di lapangan bekas gereja yang terbakar, kini berdiri tenda sederhana setiap akhir pekan. Di sana, komunitas mengadakan diskusi, kelas terbuka, dan doa bersama lintas agama. Tidak ada altar tinggi atau podium mewah. Yang ada hanyalah lingkaran kursi dan papan tulis sederhana bertuliskan kalimat tetap, kita belajar dari yang terbakar, agar tidak membakar lagi. Andro tidak lagi di penjara. Ia menjalani sisa hukumannya dalam bentuk layanan komunitas, mengajar keterampilan teknis di bengkel pemuda Kalimas dan menjadi pembicara tamu di berbagai forum kemanusiaan. Ia tidak pernah menyebut dirinya penebus atau korban. Ia hanya mengatakan, saya manusia yang pernah terbakar oleh kehilangan.
Tapi saya tidak ingin jadi api lagi. Risa, yang kini menjadi redaktur senior di Kalimas Pos, menyusun semua liputannya menjadi sebuah buku berjudul Dibakar, Didengar. Buku itu menjadi bacaan wajib di beberapa sekolah dan seminari. Di salah satu bagian penutupnya, ia menulis, keadilan bukan soal menghukum atau memaafkan, tapi soal mengungkapkan kebenaran dan memberinya tempat untuk berakar. Pastor Matius meninggal beberapa bulan setelah memberi kesaksian. Sebelum wafat, ia meminta satu hal, agar abu kremasinya ditabur bersama bunga di tempat bekas panti yang dulu ia pimpin. Ia tidak ingin dikenang sebagai pemimpin, tapi sebagai manusia yang akhirnya berani jujur. Permintaan itu dipenuhi, dan saat abu itu menyentuh tanah, warga mengheningkan cipta, bukan karena kematian, tapi karena pengakuan. Di sudut lapangan, dua batu kecil bertuliskan, Raka, dan Nisa, tetap berdiri. Kini di sekelilingnya ditanami bunga liar dan lilin yang diganti setiap minggu oleh sukarelawan. Setiap orang yang lewat diajak berhenti sejenak dan membaca papan kecil, anak-anak ini mengingatkan kita, bahwa suara kecil harus didengar sebelum jadi api. Masyarakat Kalimas tidak lagi sama. Mereka belajar bahwa rumah ibadah bisa dibangun ulang dengan bata dan semen. Tapi gereja yang sejati, tempat di mana orang merasa didengar, dicintai, dan dihargai, dibangun dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan menyembuhkan luka. Dan di malam yang hening, ketika lampu-lampu padam dan suara doa mengalun perlahan dari tenda komunitas, terdengar bisikan lembut dari hati mereka yang dulu terluka, bahwa gereja yang tidak terbakar adalah gereja yang dibangun di dalam diri